lebih lengkap membahas temuan uang 2,3 miliar rupiah lebih dari brankas kantor Khilafatul Muslimin, kita berbincang dengan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Mas Ken, Assalamualaikum, selamat sore, sehat ya? Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah sehat, Mbak Friska. Alhamdulillah. Mas, bicara soal 2,3 M ini di dalam brankas, saat ini polisi masih mendalami sumber dana. Tapi kalau bicara soal mendalami sumber dana, itu kemana harus menelusurinya polisi? Ya, mereka kan punya kantor juga di daerah masing-masing. Dan angka itu sebenarnya kalau untuk organisasi cukup kecil ya. Karena kalau di NII, dulu kita ketika bergabung itu satu bulan itu minimal 14 miliar kita kumpulin untuk wilayah Jabodetabek saja. Wah, itu cuma Jabodetabek. 14 M minimal sebulan, begitu ya Mas Ken? Iya, jadi mereka kalau di NII lebih ekstrim karena mereka menghalalkan segala cara, boleh mencuri, boleh ngerampok, mengambil harta orang lain. Jadi dulu kalau ada metode pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, itu dulu model-model kita. Dan informasinya di kelompok Khilafatul Muslimin juga konsep ba'i atau ghanimah ini juga diberlakukan. Boleh mengambil harta orang lain di luar kelompoknya. Karena beberapa kasus yang di daerah, jadi di lingkungan saja mereka mengambil hasil tani misalnya, singkong, pepaya, jadi main ambil aja padahal bukan haknya. Artinya mereka juga menggunakan konsep harta di luar kelompok mereka tuh boleh diambil juga, termasuk ya mereka boleh mengambil barang-barang berharga juga selain hasil bumi tersebut. Oke, kalau dari yang kasus Khilafatul Muslimin juga jadi Mas Ken melihat ini bisa jadi sama modusnya begitu atau sama bagaimana modus operandinya? Ya, karena Khilafatul Muslimin sebenarnya adalah NII gaya baru. Jadi ini kelompok lokal yang mengidolakan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, kita kenal namanya DITI atau NII. Jadi kelompok yang ingin menyebarkan pahamnya lebih luas, menggunakan konsep khilafah, dan metode ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat. Dan mereka kelompok Khilafatul Muslim ini juga menampung para mantan NII, para mantan Ghafatar, para kelompok-kelompok Kesatuan Al-Haq, Al-Quran Suci, Islam Bai'at, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang sudah terradikalisasi pemikiran tapi kecewa, menganggap bahwa ada yang salah, ditampung sama Khilafatul Muslimin. Termasuk kelompok yang di Sumbar, kemarin 1157 anggota. Ini yang sudah keluar dari NII, ini NII ada yang Komandemen Wilayah 9, ada NII Kamit, juga ditampung oleh Khilafatul Muslimin juga. Oke, jadi ditampung bekas organisasi-organisasi terlarang sebelumnya. Kalau begitu, berarti harusnya polisi lebih mudah dong Mas Ken untuk menelusuri di mana sumber dananya, seperti apa modus dan sebagainya. Ya, karena mereka menggunakan sistem cash ya, jadi memang kalau untuk transaksi-transaksi menggunakan rekening mereka juga hindari, alasannya mudah terlacak, sehingga memang agak susah, karena mereka kan secara organisasi mereka tidak terdaftar, jadi ya mereka dengan eksisnya di masyarakat, model usroh ya, dari keluarga ke keluarga yang lain, dari masjid ke masjid yang lain, jadi memang ya gerakannya, ya masyarakat menganggap ini gerakan hanya dianggap sebagai pengajian biasa dan tidak membahayakan. Lah ini kan yang menjadi persoalan. Selain tadi bisa menghalalkan segala cara untuk mengambil harta di luar kelompoknya, betul ya Mas Ken begitu ya? Apakah juga misalnya ada iuran tertentu dari anggota terdaftar untuk Khilafatul Muslimin ini kalau Mas Ken lihat? Ya, ada iuran bagi anggota yang sudah dibaiat atau disumpah setia, nanti ada iuran wajib. Dari beberapa persen dari penghasilannya nanti akan diserahkan, dari usaha, dari pendidikan, jadi mereka juga dari internal saja sudah menghasilkan dana yang cukup besar, apalagi dari luar. Informasi yang kita terima ada dana dari luar negeri, cuman kita belum berani sampaikan karena memang belum ada cukup bukti. Informasi awal ada pendanaan dari luar negeri. Kalau ada pendanaan dari luar, terafiliasi dengan jaringan mana Mas di luar? Ya, kelompok ini kan memang secara ideologi anti terhadap pemerintah. Jadi kelompok-kelompok ini yang kita khawatirkan ini, jadi anak-anak muda terutama yang, ini kan doktrinnya perang, nggak pernah perang, akhirnya bisa ikut kelompok JI, JAD, termasuk kelompok ISIS. Ini yang kita waspadai anak-anak muda ini kan.
Semangatnya kan sedang menggelora. Kita didoktrin bahwa kita kondisi perang nggak perang-perang. Akhirnya banyak kelompok yang ini anak-anak muda bergabung kepada JIJAD, dan faktanya memang kelompok yang nusuk Wiranto di Banten ini jaringan Khilafatul Muslimin juga, termasuk teroris yang di Bekasi ini juga menggunakan ID card Khilafatul Muslimin juga. Jadi yang tadinya hanya terradikalisasi pemikiran, ini juga berpotensi untuk terradikalisasi aksi melakukan tindakan terorisme. Ini yang kita khawatirkan, dari jumlahnya segitu banyak anggotanya, anak-anak muda yang sudah yakin, saya ragu kalau mereka hanya biasa, bisa melaksanakan aksi-aksi lone wolf juga, mereka bahaya itu. Jadi bisakah dikatakan Mas Ken, kalau yang sudah terradikalisasi di sisi pemikiran, sudah pasti orientasinya pada aksi? Ya, orang yang sudah radikal memang belum tentu teroris, tapi yang teroris pasti radikal. Nah, orang yang sudah terradikalisasi kan sudah punya dasar yang kuat, sudah punya modal, tinggal nanti ada kesempatan. Nah, ini yang mereka perlu diperhatikan, karena orang-orang ini kan secara ideologi sudah jelas, anti terhadap pemerintah, anti terhadap aparat. Jadi kemungkinan sekali mereka bisa melakukan aksi lone wolf. Kalau jaringan terorisme, saya yakin sudah dimonitor oleh Densus 88. Yeah. Tapi kan Khilafatul Muslimin hanya dianggap bahayanya baru di sifat pemikiran. Tapi jangan salah, ini sudah menjadi modal awal. Jadi orang yang sudah terradikalisasi pemikiran ini sangat berpotensi untuk melakukan tindakan terorisme. Nah, kalau dana yang tadi itu apakah bisa berpotensi untuk digunakan aksi, Mas Ken, terakhir? Sangat mungkin, karena mereka dengan segala keterbatasan, mereka sebelumnya juga pimpinan Khilafatul Muslimin yang di Bandar Lampung pernah yang ditahan karena kasus bom ikan. Jadi meledaknya di dekat Polsek. Nah, ini kan hal kecil. Kalau bom ikan hari ini misalnya meledak di Polres atau di Polda, ini kan juga akan mengalihkan semua perhatian menjadi kasus terorisme yang sangat luar biasa gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai, artinya polisi juga harus bergerak cepat ya Mas untuk melihat sel-sel ini, jangan sampai orientasi pada aksi tadi bisa terlaksana begitu. Ini yang harus diantisipasi sejak awal. Terima kasih Mas Ken, waktunya. Ken Setiawan, pendiri NEI Crisis Center, telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.